Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Kunjungan yang Membawa Dampak. Kita akan baca Kisah Para Rasul 9 ayat 32-35 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini kita membaca sebuah pelayanan yang luar biasa, yaitu pelayanan perkunjungan atau visitasi atau perlawatan. Rasul Petrus dikatakan mengunjungi saudara-saudara seiman, orang-orang Kristen yang ada di kota Lida. Dan ini adalah hal yang juga diteladani oleh Petrus dari gurunya, yaitu Yesus. Karena pada satu kali ibu mertua Petrus sakit dan Yesus melawat ke rumah Petrus, mengunjungi ibu mertuanya yang sakit dan menyembuhkan dia. Sehingga sukacita besar dialami oleh keluarga tersebut. Begitu juga sekarang Petrus melanjutkan jejak langkah dari Yesus, mengunjungi jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah mereka ketika mereka ada di kota tersebut. Saudara, saya percaya di dalam sebuah gereja, seorang gembala atau tim gembala dibantu oleh tim perlawatan perlu melakukan pelayanan kunjungan kepada jemaat-jemaat. Kalau gereja masih kecil, gembala tentu bisa melakukan semuanya seorang diri. Tetapi kalau sudah besar, janganlah menunggu gembala yang langsung turun datang mendoakan saudara di rumah masing-masing. Karena ada gembala-gembala yang lebih luas, yaitu pemimpin kelompok sel, gembala sel, yang adalah saudara rohani, pembina rohani yang juga akan berdoa untuk saudara, mengunjungi rumah saudara di tempat masing-masing. Yang pasti bukan siapa yang datang, tetapi semua jemaat dipastikan mendapatkan perhatian dan perlawatan tersebut. Memang pada masa kini kadang-kadang ada orang yang tidak terlalu suka menerima tamu di rumah karena mungkin rumahnya kecil, rumahnya banyak orang atau apa. Tetapi perlawatan bisa juga dilakukan di rumah sakit ketika seorang sakit, atau di tempat kerjanya, atau kita mau ketemu dengan orang itu di kafe untuk berbincang, mendoakan. Yang penting adalah bukan kemananya, tetapi orang tersebut bisa berjumpa dengan para pembimbing rohani, didoakan setelah berbincang-bincang untuk meneguhkan imannya. Dalam Matius 25 ayat 36, Yesus berkata, "Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu Tuhan berkata, "Apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, sesungguhnya kamu telah melakukan bagiku." Jadi Tuhan mengajarkan untuk kita juga mengunjungi saudara-saudara seiman kita. Saudara, kunjungan kepada jemaat itu penting untuk mengajarkan firman di dalam konteks sehari-hari yang bisa diterapkan secara praktis, untuk menguatkan orang-orang yang lemah imannya, untuk menasehati mereka yang mungkin sedang di dalam masalah, untuk menghiburkan mereka yang susah. Dan kunjungan kepada jemaat juga penting agar jemaat satu dengan yang lain bisa saling bersaksi. Sebab kalau disuruh kesaksian di gereja kan mungkin mereka malu. Apalagi di dalam liturgi gereja sekarang sudah jarang diberikan kesempatan untuk waktu bersaksi bagi anggota jemaatnya. Tetapi kalau kita bisa mengunjungi jemaat-jemaat yang ada, kita bisa mendengarkan kesaksian luar biasa dari mereka bahwa ternyata Tuhan itu hidup dan menolong kita dalam setiap sepak terjang kita. Lagi pula bagi hamba Tuhan yang mengunjungi, ketika kesaksian itu didengar, ini bisa jadi bahan khotbah bagi hamba Tuhan tersebut bahwa doa dari jemaat dijawab oleh Tuhan, masalah
yang ada bisa diselesaikan, sehingga khotbah-khotbah yang disampaikan benar-benar bisa relevan dengan kebutuhan jemaat. Saudara, kita harus belajar dari Petrus yang menggunakan setiap kesempatan untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil, untuk membangun kerohanian. Ini jauh lebih penting daripada kalau saudara keliling ke tempat-tempat yang lain, ketemu teman-temanmu, ngegosip, menceritakan kejelekan orang lain. Ayo kita gunakan kesempatan untuk saling berkunjung, saling mendoakan, saling menguatkan, karena ini akan menjadi sesuatu yang sangat indah membangun kerohanian. Nah, di dalam waktu kunjungan tersebut, ternyata Petrus menemukan seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring karena lumpuh. Ini bukan hanya menunjukkan jangka waktunya 8 tahun, tapi untuk menekankan bahwa Eneas itu benar-benar sakit, benar-benar membutuhkan pertolongan karena sudah lama sakitnya. Dan Petrus ketika masuk ke rumah Eneas berkata, "Eneas, Yesus Kristus telah menyembuhkan engkau, bangkitlah." Wow, luar biasa. Ini juga kalimat yang Petrus pernah katakan kepada orang lumpuh di pintu gerbang indah. "Emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah." Saudara, kita lihat di sini ada kuasa dalam nama Yesus. Kuasa Yesus yang sanggup menyembuhkan, kuasa Yesus yang sanggup memberikan mujizat, dan saya yakin mujizat masih berlangsung. Hari ini kalau ada di antara saudara yang mengikuti program ini, mendengarkan firman Tuhan ini, engkau sedang sakit atau anakmu sakit, orang tuamu sakit, engkau ada pergumulan-pergumulan yang lain, dan saudara berdoa kepada Tuhan, saya katakan dengan iman, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus terjadilah mujizat. Dalam nama Yesus berkat Allah mengalir. Dalam nama Yesus doamu dikabulkan oleh Tuhan. Jika saudara-saudara memiliki iman yang teguh, nama Yesus masih sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup saudara. Yang penting ketika kita berdoa, kita harus beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan masih sanggup, mau dan mampu melakukan mujizat. Nah, iman itu bisa dimiliki oleh si sakit ataupun oleh orang yang mendoakannya. Karena misalnya kalau kita baca dalam Markus pasal 2 ada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang temannya. Lalu diturunkan dari atap dan Yesus menyembuhkan mereka. Alkitab berkata ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi yang Tuhan lihat adalah iman orang-orang yang menggotong orang lumpuh ini. Pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus, jelas Lazarusnya tidak punya iman untuk mujizat kebangkitan. Karena dia sudah mayat kan, sudah mati. Tapi iman daripada Yesus. Begitu juga ketika murid-murid ketakutan di tengah angin, badai, gelombang. Yesus meredakan karena iman Yesus membuat mujizat itu terjadi. Saudara, iman kita lemah. Tapi mari kita bergantung kepada iman Yesus. Minta iman Yesus dianugerahkan kepada kita. Sehingga kita percaya apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam firman-Nya itu akan terjadi. Haleluya. Saudara, dikatakan oleh Petrus tadi, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Di sini kita melihat hamba Tuhan sejati. Tidak mencuri kemuliaan Allah. Dan dia tidak mengambil pujian bagi diri sendiri. Dia berkata bukan aku, tapi Yesus Kristus. Aku cuma alat. Dan ini juga menunjukkan kesembuhan itu hanya terjadi karena nama Yesus. Bukan karena keinginan diri sendiri. Makanya kalau saudara berdoa untuk orang sakit, jangan frustrasi kalau orangnya tidak sembuh. Tapi jangan sombong ketika orangnya sembuh. Itu bukan kita. Kita melakukan bagian kita berdoa dengan iman. Kesembuhan, mujizat adalah bagiannya Tuhan. Lalu dikatakan bangunlah, bereskan tempat tidurmu. Ini untuk menunjukkan bahwa Eneas itu benar-benar sudah sembuh. Karena kalau Petrus berkata sembuh, tapi orangnya tetap tidur kan gak kelihatan. Dia benar-benar sudah sehat atau belum. Jadi perlu dibuktikan apakah kesembuhannya itu nyata, sempurna atau tidak. Jadi tidak salah setelah didoakan oleh hamba Tuhan atau saudara berdoa secara pribadi dan saudara mengimani hal itu, saudara mencari bukti kesembuhanmu dengan cara pemeriksaan medis, pergi ke dokter, mendapatkan pemeriksaan laboratorium.
itu tidak menunjukkan bahwa saudara tidak beriman. Tetapi justru saudara meyakini kesembuhan ilahi sudah terjadi dan ada bukti yang bisa kita lihat secara ilmiah. Dan akibatnya ayat 35 penduduk Lida dan Saron melihat mujizat itu lalu berbalik kepada Tuhan. Saya percaya kesembuhan bukan tujuan akhir, mujizat bukan tujuan akhir. Tapi hanya cara supaya orang-orang datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Saya berdoa supaya kunjungan kita kepada saudara seiman itu berdampak. Meneguhkan orang yang lemah, menyembuhkan orang yang sakit, membangunkan kerohanian. Dan kalau kita berkunjung untuk menguatkan iman seorang, bahkan mendoakan dia, kuasa mujizat masih terjadi melalui kita orang yang percaya. Siapa yang rindu dipakai oleh Tuhan melakukan kunjungan kepada saudara-saudara kita supaya mereka juga diteguhkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sama seperti Yesus pernah mengunjungi ibu mertua Petrus yang sakit dan menyembuhkannya. Petrus juga mengikuti langkah Yesus, mengunjungi jemaat-jemaat dan menyembuhkan Eneas yang sakit, bahkan menguatkan mereka yang lain. Jadikan kami juga saluran kuasa Tuhan, sehingga ketika orang berjumpa dengan kami, dimanapun mereka berada, mereka dikuatkan. Ada dampak yang positif melalui kunjungan yang kami lakukan. Berkat atas kami, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.